Nah, kemudian juga banyak website-website yang dikembangkan oleh masing-masing OPD atau dinas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu bisa di jogjaprof.go.id. Oke, terima kasih Pak Roni. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Freddy Winanta. Saat ini mobilitas masyarakat mulai tinggi, tempat wisata ramai, jalan-jalan juga ramai. Saya ada khawatiran nih jikalau masyarakat dari zona hitam masuk ke Jogja. Mohon screeningnya untuk diperketat. Silakan Pak Steve atau Ya, Pak. kalau menurut saya dengan kondisi saat ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan screening, seperti kalau kita ngelihat Malioboro nih beberapa titik kan sudah tidak sebebas waktu lalu. Jadi orang pendatang itu akan dicek di beberapa titik gitu. Itu salah satu cara kita untuk membatasi warga untuk masuk ke wilayah-wilayah keramaian gitu. Itu mungkin menjadi salah satu solusi. Selain yang tadi dikembangkan melalui teknologi IT gitu kan, tadi ada Jogja Pass gitu. Jadi orang-orang akan dicek track recordnya dia ke mobilitasnya mereka dari mana aja. Kemudian dicek kategorinya dia termasuk seperti apa. Itu jadi salah satu solusi yang mungkin bisa memprotek Jogja dari warga-warga yang berkategori tinggi ya, risiko tinggi menyebarkan COVID gitu. Karena kita juga tidak bisa membatasi penyebaran secara ekstrim gitu. Jadi misalkan warga dari Kabupaten Magelang yang mungkin tadi yang dikatakan di wilayah red zone masuk ke kita gitu dengan cara membatasi traffic di perbatasan, itu kan kita susah. Kondisi saat ini kita tidak bisa melakukan seperti itu kembali. Ya akhirnya ya kita pakai metode yang lebih kita kembangkan melalui IT lah, itu seperti itu. Dan Kominfo sudah melakukan itu. Oke. Nah Pak, kalau untuk pasti terkait pengembangan ICT ini Pak, seperti mungkin big data analisis, analitik Pak ya. Nah, apakah sudah perlu dikembangkan ataupun diterapkan di Pemda DIY ini Pak sebagai mungkin support sistem ini Pak? Kalau menurut saya sebagai provinsi yang salah satu ikonik kota pendidikan, kemudian kita sebagai provinsi yang maju dibandingkan provinsi yang lainnya, sudah seharusnya kita memiliki platform data big data analitik. Tadi yang dicontohkan bahwa integrasi data dengan berbagai dinas, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, itu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Tadi Pak Roni juga bercerita bahwa informasi yang dikembangkan atau dikelola membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Bayangkan kalau kita punya platform, punya aplikasi atau punya sistem yang lebih canggih gitu ya, big data analitik gitu. Jadi itu bisa memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data-data potensial yang ada di Jogja. Tidak hanya terkait dengan data COVID, tapi hal-hal yang berkaitan lainnya. Jadi pemerintah daerah memiliki data yang tepat terkait apa yang harus dia lakukan gitu. Dan menurut saya Jogja seharusnya sudah memiliki big data analitik, bukan cuma sekedar big data aja, tapi big data analitik. Bagaimana mengelola data yang cukup besar itu menjadi suatu informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan katanya ataupun berdasarkan feeling, tapi berdasarkan analisa yang benar-benar tepat gitu loh. Dan analisanya itu ya pakai computerized gitu dari data yang cukup besar, data yang dari berbagai macam gitu sumbernya. Tadi Pak Roni menyinggung juga sumbernya bisa dari data pemerintahan, bisa data dari media, bisa data sosial media, bahkan mungkin dari perusahaan-perusahaan yang sekarang ini cukup besar ya, seperti ojek online atau data telco. Itu kalau bisa dikolaborasikan, dikembangkan secara bersama untuk kepentingan bersama menjadi big data analitik, sangat keren sekali gitu. Dan itu membantu Jogja untuk menjadi Jogja yang lebih istimewa. Oke, terima kasih Pak Steve. Pak Roni gimana nih Pak? Apakah kita sudah mengembangkan big data analitik ini sendiri Pak? Ya, jadi memang saat ini di dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam rangka menangani COVID-19 DIY ini, Kominfo sudah mengembangkan namanya DSS, Decision Support System, yang isinya adalah informasi-informasi terintegrasi dari berbagai sektor.
ada sektor sosial, sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sebagainya yang kita kolaborasikan dalam sebuah big data. Dan beberapa waktu yang lalu itu sudah digunakan, antara lain ketika kita melakukan cleansing bansos, di mana dalam cleansing tersebut kita menyaring berbagai macam informasi yang ada di sana, sehingga kita harapkan bahwa bantuan yang kita berikan itu yang pertama tidak double. Jangan sampai satu orang itu menerima banyak bantuan gitu ya. Ada dari kabupaten dapat, dari sini dapat, bahkan jangan sampai nanti ada orang yang seharusnya butuh tapi tidak dapat sama sekali. Nah, itu kita lakukan kegiatan tersebut walaupun memang hasilnya masih belum memuaskan, tapi paling tidak kita sudah memulai itu dan kita sudah memulai memperbaiki data-data yang ada. Kita tahu sebelum ini data-data yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun di tingkat daerah, itu datanya masih belum akurat. Ada yang masih blank, ada yang datanya tidak lengkap, ada yang datanya tidak sesuai dan sebagainya. Itu kita perbaiki. Dan kita sudah mulai memperbaiki data-data tersebut dan kita harapkan itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Steve tadi, yang berdasarkan data analitik yang benar, bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan perasaan. Nah, inilah yang kita harapkan dan sekarang itu sudah mulai dikembangkan dalam decision support system kita. Bahkan kita juga bisa dengan bekerja sama dengan BPBD itu, kita bisa langsung seandainya ada orang yang ditengarai menderita COVID-19, itu langsung ada orang terdekat di sana, petugas yang terdekat di sana bisa langsung melakukan kegiatan atau pencegahan dengan masyarakat di sekitar dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Asti. Ini sebelum kita tutup nih Pak, mungkin boleh disampaikan pesan ataupun masukan kepada masyarakat terkait dengan ICT tema kita pada hari ini. Silakan dari Pak Steve dulu. Jadi pesan yang akan saya sampaikan terkait dengan penyebaran COVID, bahwa COVID ini bukan hoax ya, jadi kita harus tetap waspada, kita harus mematuhi anjuran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi seperti jaga jarak, kemudian jaga kesehatan, penggunaan masker, kemudian berkegiatan yang aman itu emang harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi selama vaksin maupun antivirus itu belum diketemukan, kita harus patuh kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pencegahan ataupun penanganan COVID. Jadi akseslah informasi yang tepat, yang benar dari situs-situs yang sesuai. Di Jogja kita punya corona.jogjaprov.go.id ya. Kemudian di pemerintah pusat juga ada, dan kita harus percaya informasi-informasi yang valid yang berasal dari pemerintah gitu. Dan kita juga harus bisa mengakses ke media-media yang sudah terverifikasi lah, seperti Tribun gini kan, jadi informasinya juga akurat gitu kan, bukan menyebarkan informasi yang hoax, tapi informasi yang akurat. Dan mudah-mudahan teman-teman Tribun atau teman-teman media yang lain juga membantu pemerintah daerah menginformasikan informasi yang tepat kepada teman-teman di berbagai wilayah, informasi yang bermanfaat juga gitu. Bagaimana yuk kita gotong royong, kita membangun solidaritas mengatasi permasalahan yang cukup besar ini gitu kan, secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan di masyarakat juga tetap tenang dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Seperti itu. Terima kasih Pak Steve. Silahkan Pak Roni. Ya, jadi memang di era pandemi ini masyarakat dituntut untuk disiplin dalam menjaga dirinya dan disiplin dalam menjaga lingkungannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kejujuran kita ketika kita akan melakukan aktivitas. Nah, kita harapkan nanti masyarakat juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kegiatannya. Jadi kita tahu bahwa sekarang dengan adanya jaga jarak, kemudian jaga kesehatan dan sebagainya, teknologi informasi sangat diperlukan. Untuk ketemuan kita bisa daring, untuk membeli kita bisa melakukan e-commerce dan sebagainya. Jadi silahkan pemanfaatan teknologi informasi digunakan semaksimal mungkin untuk keperluan yang bermanfaat bagi kegiatan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita akan ikut mencegah penyebaran COVID ini dengan lebih banyak melakukan kegiatan di rumah atau di lokasi Anda sendiri.
Itu yang kita harapkan, dan semoga teman-teman masyarakat Jogja ini tetap bisa menjaga kedisiplinannya ketika mereka melakukan kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Roni, terima kasih juga Pak Steve sudah bergabung bersama dengan Tribun Jogja dalam live streaming kita pada pagi hari. Terima kasih juga untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Parlemen, dan untuk Tribuners terus saksikan program live streaming Tribun Jogja setiap harinya, karena Tribun Jogja akan menghadirkan tema-tema yang tentunya berbeda setiap harinya. Dan terima kasih Noris beserta dengan dua narasumber utama pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri, jaga kesehatan dan sampai jumpa.